Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, baik yang di dalam masjid yang kita cintai, Masjid Nasional Al-Akbar, ataupun yang mengikuti melalui online. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah dengan topik kiat hidup 200 tahun. Bagaimana caranya hidup 200 tahun? Untuk mengkaji ini, saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 70. Surah An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu, Allah yang mendesain kamu. Di dalam surah Ali Imran dikatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membuat gambar kamu ketika di dalam rahim ibumu. Jadi kalau ada yang hidungnya tidak mancung, ya sudahlah, itu gambar Allah, itu terima. Yang pendek, ya sudah, itu gambar Allah pada waktu di rahim, itu digambar oleh Allah. Ada yang tidak sempurna pun itu kita doakan supaya tetap menerima dengan ikhlas, karena itu gambar dari Gusti Allah. Saya yakin gambar dari Allah itu lebih baik daripada gambar manusia. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang mewafatkan kamu. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, sebagian kamu ada yang dipanjangkan umurnya, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak mengetahui apa yang sebelumnya itu sudah diketahui. Berarti pekun, ya tak Pak? Pekun, dulu tahu dan tidak tahu, atau karena penglihatannya dulu terang, sekarang tidak terang. Innallaha alimun qadir, sungguh Allah itu maha mengetahui. Qadir, Allah itu maha kuasa. Allah itu mungkin maha kuasa atau pasti maha kuasa? Allah itu mungkin maha kuasa atau pasti maha kuasa? Oh, pasti toh, Pak. Jadi Bapak kalau berdoa enggak apa-apa toh. Wahai Allah, Engkau pasti maha kuasa. Nah, itu ditekankan. Engkau pasti alim. Itu mungkin mengetahui atau maha mengetahui? Pasti toh. Bapak juga tidak apa doa, wahai Allah, sungguh Engkau pasti sudah mengetahui kondisi saya. Pasti Engkau tahu di mana letak penyakit saya, dan Engkau pasti tahu bagaimana cara menghadapinya. Wah, gitu. Berarti dikuatkan. Ada yang dipanjangkan umur, ada yang diambil Allah. Tsumma yatawaffakum, ada yang diwafatkan dalam usia yang tidak tua. Bisa karena wabah, pandemi, ya,
masih muda diambil Allah. Ada yang karena ya di luar dugaan lah, dia itu keluar dari rumah, rumahnya itu di tepi jalan raya, keluar subuh-subuh. Ada orang yang mabuk, Pak, mabuk naik mobil dengan kecepatan tinggi, ya kecepatan tinggi, langsung tertubruk di depan rumahnya sendiri. Kenapa kok begitu? Ya sudah, itu Allah yang menghendaki begitu. Ya. Atau karena penyakit-penyakit yang lain. Nah, di sini saya tulis sangat masuk akal, sangat normal, sangat manusiawi jika ada di antara bapak ini yang sedih karena keluarganya yang masih muda diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah. Anak, subhanallah, yang menjadi kebanggaan, anak yang paling pinter, paling taat, paling cerdas, di antara yang lain itu paling bakti kepada orang tua, tapi dipanggil Allah lebih dulu dari bapaknya. Bahkan perusahaan-perusahaannya itu sudah di atas namakan dia, Pak, di atas namakan dia, diambil oleh Allah. Tuh. Ya kita sedih, pantas toh, pantas. Nah Rasulullah, anak yang laki-laki semua meninggalnya kecil semua, meninggalnya kecil semua. Ya sudah, kita harus belajar berhusnudzon kepada Allah. Nah bisa jadi ia diwafatkan oleh Allah. Kenapa kok baru usia 30, 40 karirnya lagi kok diambil oleh Allah? Ya sudah, kita berhusnudzon saja kepada Allah. Bisa jadi orang itu diwafatkan oleh Allah pada masa mudanya, sebab Allah paling tahu. Bisa jadi nanti ketika tua orang ini sudah tidak sebaik pada waktu sekarang ini, mumpung masih belum terpengaruh oleh kekuasaan, belum terpengaruh oleh fasilitas, belum terpengaruh oleh kondisi gadget yang seperti ini, belum terpengaruh dengan macam-macam, sudah diambil Allah dalam keadaan yang masih bersih imannya, masih bagus akhlaknya. Nah ini saya jelaskan Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan doa, ya. Doa diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah subuh. Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Doa itu panjang sebetulnya. Doanya itu begini, agak panjang ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wahai Allah, kami ini mohon supaya kami bisa melakukan yang baik. Artinya kalau kita baik itu bukan karena potensi kita gitu Pak ya, karena Allah memilih kita untuk bisa melakukan yang baik. Soal harta itu diberikan kepada orang yang dibenci Allah pun diberi, yang memusuhi Allah pun diberi. Tapi kalau soal keimanan, berbuat baik itu wala yu'ti illa liman yuhib, itu diberikan hanya orang-orang yang dipilih. Jadi bapak-bapak ini dengan segala kekurangannya, bapak-bapak dan ibu ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik. Kalau bukan orang baik, mana mungkin loh jam sekian mau datang di masjid untuk sholat berjamaah dan seterusnya. Baik ya. Jadi ya Allah, berikan aku kemampuan untuk melakukan yang baik, watarkal mungkarat, menjauhi yang tidak baik, wahubbal masakin, tanamkanlah aku ini untuk cinta kepada orang-orang miskin. Kalau cinta orang miskin itu tulus Pak, paham ya? Berikan aku ini rasa senang kepada orang yang tidak menjabat, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya akses. Sebab kalau orang itu punya akses, punya kekayaan, ini kadang-kadang itu ikhlasnya itu tidak seberapa Pak.
kaya, ini nanti biasanya mesti didekatilah, ini nanti biasanya kalau jabat tangan tuh ada kresek-kreseknya itu ya Pak ya, itu nanti kalau ada masalah kita bisa pinjam, ini orang penting, kalau ada apa-apa nanti kita bisa minta. Ndak ikhlas. Maka kita minta kepada Allah agar supaya kita itu dijadikan seneng kumpul dengan orang-orang melarat itu, seneng. Orang ndak punya jabatan, orang yang baunya ndak terlalu enak itu kita senang, kita tanamkan rasa senang itu. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Nah ini Pak doanya. Wahai Allah, ini doanya Rasulullah ngajari kepada Muadz bin Jabal, sahabat yang cerdas yang diutus untuk berdakwah di Yaman. Wahai Allah, ketika suatu saat nanti keadaan itu sudah banyak kekacauan, sudah tidak jelas lah ini yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, itu samar. Rasulullah mengajari itu, fatawaffani ghairu maftunin, wafatkan aku sebelum aku rusak seperti orang-orang yang rusak karena zamannya. Nah, berarti boleh Pak minta diambil Allah dengan alasan penyelamatan akidah, itu boleh. Baik, itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabal. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah 5 kali. Ini sebentar Pak. Oh salah. Rasulullah diberi hidup oleh Allah pendek 63. Ini ada hadis lagi, hadis yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Ya Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, dia cerita ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Qala man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, banyak ibadahnya. Maka Bapak Ibu kalau meminta panjang umur, jangan hanya panjang umur, sebab ada lagi terusnya itu, qala fa ayyun nasi khair. Ya Rasulullah, siapa lagi orang yang paling jelek? Man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi sedikit kebaikannya. Maka kalau Bapak Ibu berdoa, berikan aku panjang umur dan, nah ini harus pakai dan. Kalau nanti diberi dan, diberi apa? Tidak diberi dan panjang umur tapi kebaikannya tidak banyak, lalu untuk apa? Tambah masalah toh, Pak. Jadi berikan aku apa? Panjang umur dan banyak pahala. Banyak pahala. Jangan sampai panjang umur tapi miskin kebaikan. Orang umur 25 diambil Allah tapi timbangan kebaikannya itu banyak. Lebih baik mana dari wafat 80 tapi kebaikannya sedikit? Hah? Umur 25 toh? Iya Pak, dia kebaikannya belum banyak. Iya, kebaikannya belum banyak, tapi kan dosanya juga ya tidak banyak, wong umurnya masih pendek. Itu. Kalau ini sudah tua-tua kan masalah. Tapi kita minta umur panjang itu ditambahi lagi, tidak apa-apa Pak, ditambahi lagi. Berikan aku umur yang panjang, banyak kebaikannya, dan tidak sampai sakit-sakitan dan pikun.